Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama ya kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Kitab Kifayatul Akhyar ini karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimyati ya, ini kitabnya ya, ini adalah salah satu kitab fikih yang membahas berbagai hukum dalam mazhab Syafi'i ya. Bab pertama kitab ini dimulai dengan pembahasan tentang toharoh atau bersuci yang merupakan syarat penting sebelum melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab pertama kitab Kifayatul Akhyar membahas tentang toharoh atau bersuci yang merupakan pondasi utama dalam melaksanakan ibadah ya. Ada beberapa penjelasan secara rinci ya setiap poin yang telah disebutkan. Ya, yang pertama ditinjau dari definisi ya. Yang pertama itu definisi. Ya. Wa taharatu fi lughati an-nazafah ya. Jadi definisi tahara itu memiliki dua makna. Secara lughatan ya, bersih atau suci dari kotoran ya, atau dari najis ya. Secara istilah syar'inya toharo adalah menghilangkan hadas dan najis agar seorang hamba dapat melaksanakan ibadah ya, terutama sholat yang memerlukan kesucian sebagai syarat syah ya. Hadas adalah keadaan tidak suci ya, yang membutuhkan wudu, mandi atau tayamum untuk menghilangkannya. Najis adalah zat kotor yang menghalangi sahnya ibadah ya, seperti darah, kotoran atau air kencing gitu. Yang kedua adalah jenis-jenis toharoh ya, ada dua jenis utama toharoh itu ya. Toharoh dari hadas ya, terbagi dua. Toharoh dari hadas ini juga terbagi dua. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil ini dihilangkan dengan wudu ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Maidah ayat 6 ya kan. Jika engkau hendak sholat maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku ya, sapulah kepala kalian dan basuhilah kaki kalian hingga mata kaki ya. Yang kedua hadas besar ya. Hadas besar dihilangkan dengan mandi atau mandi wajib ya, atau ghusl itu ya, diwajibkan dalam kondisi seperti setelah jima ya, artinya junub di sini, setelah haid atau nifas bagi wanita ya, keluarnya mani atau sperma dengan syahwat. Yang kedua adalah toharoh dari najis ya. Toharoh ini bertujuan untuk membersihkan najis yang terdapat pada pakaian ya, pada tubuh atau tempat ibadah ya. Jadi membersihkan najis ini sudah pasti tentunya melibatkan air mutlak sebagai alat utamanya ya. Air mutlak ini yang ini ilmiah allati yajuju ya biha at-tathiru sabumyahin ya. Air itu ya, air hujan, air laut. Jika najis berat atau seperti jilatan anjing, tata caranya lebih spesifik, yaitu dicuci 7 kali ya, salah satunya dengan tanah.
Yang ketiga yaitu air untuk bersuci, ya. Air yang sah digunakan untuk bersuci disebut air mutlak, yaitu air yang sifat aslinya tidak berubah, ya, karena bercampur dengan benda lain. Contohnya, ya, di sini air hujan, ya, ma'us sama wa ma'ul bahri wa ma'un nahri. Air hujan, air sumur, air sungai, air laut, ya, air salju atau es yang mencair itu boleh untuk bersuci, ya. Air yang tidak sah untuk bersuci itu meliputi air yang berubah sifatnya karena bercampur dengan benda suci, ya, seperti teh atau air mawar. Itu sudah berubah sifatnya, itu ya sudah tidak mutlak lagi sebagai air untuk bersuci. Selanjutnya air musta'mal, itu air bekas digunakan untuk bersuci dalam jumlah sedikit, ya. Dalil penggunaan air mutlak, ya, firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48 itu. Wa yunazzalu 'alaikum minas sama'i ma liyutahhirukum bih, ya. Dan kami turunkan dari langit itu air yang bersih, ya, untuk membersihkan kamu. Yang keempat adalah tayamum, ya, bersuci dengan debu, ya. Tayamum ini adalah alternatif bersuci saat tidak ada air, ya, atau ada uzur dalam menggunakan air, ya. Uzur itu atau penghalang itu meliputi tidak ada air setelah mencari dengan sungguh-sungguh, ya, sudah cari kemana-mana tidak ada air, ya udah tayamum, ya. Menggunakan air membahayakan kesehatan seperti sakit atau cuaca sangat dingin sekali, ya, boleh menggunakan tayamum, ya. Ya, adapun tata cara tayamum di sini adalah satu, niat bertayamum untuk menghilangkan hadas, ya, hadas kecil maupun hadas besar, ya, yarfa'ul hadas, ya. Yang kedua memukulkan kedua telapak tangan ke debu suci, ya. Yang ketiga mengusap wajah, kedua tangan hingga siku. Adapun dalilnya, tayamum terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, usapkanlah wajah dan tangan kalian, ya, mimma indabik, ya. Itu adalah tayamum. Yang kelima adalah najis dan cara mensucikannya, ya. Jenis-jenis najis itu kan ada itu yang namanya jenis-jenis najis itu, ya. Ada namanya satu najis mukhaffafah, itu najis ringan, ya. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, ya, selain air susu ibunya. Cara membersihkannya ya cukup dengan memercikan air pada bagian yang terkena air kencing bayi itu, ya. Yang kedua adalah najis mutawassitoh, ya, najis sedang ini, ya. Contohnya darah, kotoran manusia, air kencing dewasa, ya. Najis ini dibersihkan dengan mencuci bagian yang terkena najis hingga hilang warna, bau dan rasanya, ya. Walaunuhu wa ta'muhu wa rihu wa ta'muhu itu. Yang ketiga najis mughalladhah, ya. Ini najis yang berat ini, ya. Contoh jilatan anjing, ya. Cara membersihkannya adalah mencuci 7 kali, ya. Salah satunya dengan tanah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sucinya bejana kalian yang dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim.
Yang keenam adalah adab dan suci, ya, adab dan sunnah bersuci, ya. Dalam bersuci itu ada adab dan sunnah yang dianjurkan. Memulai dari bagian kanan, ya, ini berdasarkan hadis Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian berwudu, mulailah dari yang kanan, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tidak boros dalam penggunaan air, ya. Rasulullah bersabda, janganlah kamu boros dalam menggunakan air meskipun engkau berada di sungai yang mengalir, ya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Nabi tidak suka dengan orang-orang yang boros itu, intinya, ya. Membaca basmalah sebelum wudu, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, la yasihu, ya, tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, ya, hadis riwayat Tirmizi itu. Berdoa setelah wudu, ya, disunahkan membaca doa setelah wudu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Muhammad abduhu wa rasuluh, ya, Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni tawwab wa ja'alni minal mutatahhirin, ya, semacam itu, ya. Jadi bab toharo ini adalah landasan awal, ya, bagi setiap ibadah. Bersuci tidak hanya membersihkan jasmani, tetapi juga melatih seorang hamba untuk selalu menjaga kebersihan diri, tempat dan hati. Ya, kitab Kifayatul Ahyar ini menjelaskan bab ini dengan rinci berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, sehingga menjadi panduan penting dalam memahami hukum fikih, gitu, ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersuci dalam perspektif tasawuf, ya. Toharoh atau bersuci tidak hanya dipahami sebagai kebersihan fisik dari hadas dan najis, tetapi juga mencakup kebersihan hati, jiwa, dan batin dari segala macam kotoran spiritual yang menghalangi kedekatan seorang hamba kepada Allah. Ya, yang pertama adalah toharoh zohir, itu toharoh lahiriah. Ya. Tasawuf mengakui pentingnya toharoh secara zohir, ya, sebagai langkah pertama menuju kesucian batin, ya. Seorang salik pengembara atau pengembara spiritual harus menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat ibadah, karena ini merupakan cerminan ketundukan lahiriah kepada syariat. Namun, ya, toharoh zohir dianggap belum sempurna tanpa toharoh batin, ya, zohir dan batin, ya, dalam bersuci itu intinya, ya. Yang kedua adalah toharoh batin atau kesucian jiwa. Dalam tasawuf, ya, toharoh batin adalah membersihkan hati dari sifat-sifat tercela atau mazmumah, ya, dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji atau mahmudah. Ini melibatkan perjuangan melawan hawa nafsu atau mujahadah dan pengendalian diri untuk mencapai kesucian rohani, ya. Ada beberapa bentuk toharoh batin, yaitu satu toharoh atau bersuci dari syirik, ya, atau kemurnian tauhid, ya. Hati harus bersih dari syirik, baik syirik besar maupun kecil, ya, riya, sum'ah, ujub. Itu suci dari ketergantungan kepada selain Allah, mengakui bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ayat 56. Gitu. Yang kedua, toharoh dari penyakit hati, bersuci dari penyakit hati, membersihkan hati dari sifat-sifat buruk, ya, seperti hasud, hasad, ya, dengki, iri terhadap nikmat yang diterima orang lain. Selanjutnya riya, pamer, ya, melakukan amal ibadah untuk dipuji manusia, takabur, sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Itu, ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Itu hadis riwayat Muslim. Yang zuru ila qulubikum, itu.
Yang selanjutnya adalah yang ketiga, toharoh dari hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu agar tidak menguasai jiwa, meninggalkan cinta dunia yang berlebihan, mengutamakan keridhaan Allah daripada keinginan pribadi, gitu. Jadi jangan cinta kepada dunia. Selanjutnya yang ketiga adalah cara mencapai toharoh batin, cara mencapai kebersihan batin. Ya, beberapa langkah untuk mencapai kesucian batin dalam tasawuf yaitu meliputi tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafsi atau penyucian jiwa. Adapun tazkiyatun nafs adalah proses penyucian jiwa melalui zikir, mengingat Allah secara terus menerus agar hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tawakal, bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala urusan. Tafakur, ya, merenungi ciptaan Allah untuk memperkuat iman. Itu tiga itu, zikir, tawakal, tafakur. Selanjutnya ada taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh adalah langkah awal menuju kesucian jiwa. Taubat tidak hanya berarti meninggalkan dosa, tetapi juga berkomitmen untuk tidak mengulanginya dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, tawab, yang menyucikan diri, ya. Yuhibbul mutatahhirin, ya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Itu. Yang ketiga, ya, muraqabah dan muhasabah. Muraqabah itu menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap tindakan dan niat kita. Muhasabah itu mengintrospeksi diri setiap waktu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama makhluk. Selalu introspeksi. Gitu. Yang keempat adalah toharoh dalam ibadah. Apa itu toharoh? Bersuci dalam ibadah, apa itu? Ya, lillahi ta'ala, ikhlas, ya. Dalam tasawuf, kesucian amal hanya tercapai jika dilakukan dengan ikhlas, semata-mata untuk Allah. Ibadah yang tidak disertai ikhlas dianggap tidak suci secara ruhani. Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Yang kelima adalah hasil dari toharoh tasawuf, ya, hasil dari bersuci di dalam tasawuf, ya. Apabila seseorang mencapai toharoh secara zahir dan batin, ya, ia merasakan dampak spiritual itu, ya. Yang pertama, kedekatan kepada Allah, ya. Hati menjadi jernih dan dapat merasakan kehadiran Allah, itu. Yang kedua, ketentraman jiwa, bersihnya hati membawa ketenangan dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga adalah kesempurnaan ibadah, ya, ibadah yang dilakukan menjadi lebih bermakna. Karena apa? Karena didasarkan pada kesucian niat dan hati. Jadi dalam tasawuf itu, ya, toharoh atau bersuci, ya, bukan sekedar mencuci tubuh atau pakaian, ya, tetapi juga proses mendalam untuk membersihkan hati dan jiwa dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan dengan Allah. Toharoh batin adalah inti dari perjalanan spiritual di mana seorang hamba terus berjuang untuk mendekat kepada Tuhannya melalui pengendalian diri, taubat, zikir, dan ikhlas. Toharoh versi tasawuf ini melengkapi dan menyempurnakan dimensi lahiriah toharoh dalam syariat. Ya, toharoh dalam syariat yang dibahas oleh para ulama-ulama fikih, ya. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.